Akhirnya Pak Bu, dalam waktu 3 bulan kegiatan kajian Quran luar biasa, kegiatan khotmil Quran di sekolah, duha pagi, siang sholat, siangnya Jumat, setiap Jumat itu sudah orang-orang khataman Quran. Nah itulah yang terjadi, itu Kabupaten Payakumbuh. Pak Bupatinya baru 3 bulan waktu kenal saya, waktu saya di sana, lalu kita beri ide. Dan yang menarik Pak Bu, di setiap masjid sekarang, kalau di sekolah sudah istiqomah, murid itu melepas sepatu atau sandal, dan yang terjadi apa? Setiap anak melepas sepatu di depan kelas pasti otomatis sudah tertata rapi. Akhirnya pembiasaan itu terbawa sampai ke masjid. Jadi orang-orang yang di masjid sudah ketularan. Saya diminta, tolong Pak Nafik, seluruh pengurus masjid sekota Bukit Tinggi waktu itu diundang oleh Ketua MUI, diundang untuk dikumpulkan, tolong diberi pelatihan tentang SOP ini gitu. Akhirnya pengurus masjid diundang dan kita beri pelatihan. Sampai ada SOP-nya lucu Pak Bu. SOP ngundang mubalek, SOP khutbah, SOP ngimami, SOP adzan. Itu di masjid-masjid sudah pakai SOP. SOP masuk WC, SOP itu jadi ada standar operasional prosedur untuk semua aktivitas masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Sandal sepatu di masjid itu juga tiap sholat 5 waktu itu tertata rapi. Masjid yang dulu kamar mandinya pesing, kotor, jorok, sekarang wangi. Karena Pak Ustadznya ceramahnya tidak lagi an-nadzafatu minal iman, artinya kebersihan adalah, nggak begitu. Pak Ustadznya sekarang ceramahnya di podium an-nadzafatu minal iman, artinya jamaah mari kita resik-resik masjid. Jadi begitu. Itu arti dari an-nadzafatu minal iman. Ayo kita kosek WC masjid, ayo kita kosek tempat wudhu. Jadi begitu, akhirnya masjid-masjid di sana bersih dan dilombakan lomba masjid terbaik, terbersih, terapi, pembiasaan itu. Inilah Pak, pendidikan karakter tidak bisa diteorikan tapi praktek. Maka itu tolong Bu, cukupkah karet ini? Ini nanti ada alat. Tapi sebelum menuju ke sini, mari kita saksikan film tentang ini dulu. Terus kita nanti mau praktek. Jadi materinya memang nanti khusus. Tolong Pak Kepala Sekolah ya, nanti untuk Pak Kepala Sekolah bagaimana caranya nanti supaya ada 1 hari penuh itu kita workshop untuk membuat SOP, membuat komitmen dan bedah kelas. Jadi 1 contoh kelas nanti kayak ini, nanti contohnya saya mau tunjukkan dulu, semoga ini bisa jelas. Sedikit. Baik, mari saya tunjukkan sebuah contoh, sebuah model. Kita hari ini membuat tayangan-tayangan dulu supaya nanti apa yang ingin kita sampaikan ini bisa dilihat. Ngapunten para orang tua yang dihadirkan ini tujuannya nanti supaya anak saya nanti setelah program ini dilaksanakan akan jadi seperti apa. Nah, gitu nanti kepentingannya perlu, dan nanti di sini terlibat orang tua dalam proses ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini contoh sekolah yang di Sumatera Barat tadi. Mari kita lihat bersama-sama. Silahkan dilihat. Ini di Sumatera Barat. Masuk WC pun kayak gini Pak Bu, otomatis sandal sepatu ditata, berdoa, kaki kiri. Coba lihat, pasti berdoa
Sudah nggak perlu lagi guru teriak-teriak, sepatu nih, nggak usah lagi, karena sudah otomatis. Inilah akhlak yang mau kita bangunkan. Coba kesadaran anak untuk menjaga. Ini sekolah di lereng gunung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekolah yang semua orangnya pesimis, gak mungkin Pak, anak di sini ini wes nakal-nakal, anak di sini ini gak ada semangat belajar, gak ada ini. Tapi saya yakin kan bisa. Nah, sekarang satu lagi, kalau di WC saja sepatu seperti itu, bagaimana masuk musola? Nah, ini masuk musola. Lihat, dan musola di sekolah kayak gini, depannya masih tanah itu, tapi bapak ibu nggak akan lihat sehelai tanah, sehelai sampah pun. Sepatu tertata rapi, semuanya otomatis karena sudah jadi akhlak. Bulatkan niat, kuatkan. Bagaimana doa masuk masjid? Ya langsung dipraktekkan tiap hari. Mau makan pakai SOP dan dipraktekkan, mau apapun. Hormati guru. Inilah konsep yang sekarang sedang diminati para kepala sekolah se-Indonesia. Maka saya dalam 3 bulan ini belum istirahat karena harus keliling Indonesia. Bulan depan ini saya ke Jakarta 4 hari, habis ke Jakarta 4 hari, ke Jepang seminggu. Coba lihat, itu otomatis semua orang mendapati kesenangan akhlak anak-anak luar biasa. Bagi guru sangat mengenakkan, memudahkan, karena guru sudah tidak perlu lagi harus marah-marah, guru tidak perlu lagi harus kerja terlalu ekstra menyiapkan, karena murid nanti kita bagi Pak Bu, satu kelas itu kalau ada 30 murid atau 25 murid, kita bagi kelompok-kelompok 5 setiap 5 orang ada satu ketua kelompoknya untuk menggawangi akhlaknya. Apakah yang seperti ini bisa diterapkan di desa? Sangat bisa. Coba setiap murid ketemu siapapun pasti di sana malah nggak hanya tangan di dada, gurunya pasti tangannya dicium. Kalau antar teman begitu. Pak, sekolahnya jadi sekolah sehat, sekolah rapi, bersih, semangat anak luar biasa, dan prestasinya, akademisnya semakin tinggi karena kesadaran belajar menjadi luar biasa. Ini membangun diri, baru kelembaganya yang akan menjadi ekstrim hebat. Semua konsep ini saya tulis di buku ini. Sampai ke akarnya, dari buayanmu sampai akhiratnya, janganlah pernah tunggu akan. Sekarang konsep ini kalau diterapkan di pondok kayak apa? Nah, kalau itu tadi sekolah agama, sekolah sanawiyah. Nanti bagaimana sekolah negeri, bagaimana SD, bagaimana TK, bagaimana pondok. Nah, sekarang saya mau tunjukkan yang di pondok, contoh ya. Contoh di pondok, bagaimana di sebuah pondok di Surabaya, saya mengkonsultasi pondok, ada santrinya yang mulai hanya 500, hanya 100, 500, 2000, 4000, 16000. Nah, bagaimana modelnya? Mari di pondok itu menjadi rapi, bersih. Yuk, sekarang kita lihat model yang saya mau tunjukkan di sini, supaya nanti kita mendapati informasi yang lebih cukup hari ini. Mari kita lihat di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya, bagaimana konsep ini diterapkan. Pondok pesantren ini 70% santrinya dari Madura.
gurunya, ustadznya pun juga begitu. Maka siapapun yang masuk ke sini harus pakai kopiah putih, baju putih, disediakan oleh pondok. Nah, setelah konsep dipahami oleh stakeholder, oleh kepala sekolah, yayasan, guru, pegawai, semuanya, saya masuk ke murid. Bagaimana murid di masjid? Kita ajak membangun konsep bersama-sama. Bisakah 1.200 santri putra, 800 santri putri ini menerapkan? Mari kita lihat. Kita beri konsepnya dulu, kita ajak praktek. SOP masuk masjid kayak apa kita buat, SOP adzan, SOP iqomah, SOP jadi imam, SOP sampai bagaimana sujudnya, rukuknya, semua harus jelas dan terawasi dengan benar sesuai dengan bagaimana ajaran agama, bagaimana Rasulullah merekomendasikan. Bapak Ibu, sujudnya anak-anak pun harus kayak apa di sana? Seluruh ustadz-ustadzahnya kami libatkan. Tolong ustadz, dipastikan sujudnya santri ini benar, rukuknya santri benar. Ini praktek sholat sehingga tertib rapi. Dulunya kalau sholat kosong ya masih ada yang zawil-zawilan. Nah, saya buat tim bagaimana 1.200 santri itu setiap 10 ada satu ketuanya, setiap 10 satu ketuanya. Nah, mari kita lihat di sana hanya ngomong satu kali seluruh santri sudah sami'na wa atokna dan membuat kelompok-kelompok yang luar biasa. Formasi 10 dalam hitungan tidak lebih dari 10 detik sudah terbangun konsepnya. Lalu saya masuk ke santri putri. Bapak Ibu lihat, 800 santri putri sebelumnya kalau dari pondokan menuju ke kelas ruangan sekolahnya, sandal harus dilepas, itu berserakan 1.600 pasang. Tapi setelah konsep saya diterapkan, Bapak Ibu lihat, sandal tertata rapi, bahkan soft satu penuh, langsung soft berikutnya. Nah, coba lihat santri-santri ini melepas sandalnya, dan wali murid yang dulu protes sandal anak saya sebulan 3 kali hilang digosok temannya, sekarang subhanallah semuanya tertata rapi. Nah, inilah Bapak Ibu dampak dari konsep yang akan kita bagi. Tapi dengan catatan kita nanti harus bersepakat. Jadi kalau hari ini acara kita setengah hari, mungkin penyampaian konsep dan kita praktek sebentar setelah ini ya. Sekarang satu film lagi yang saya mau putar berdasarkan sebuah konsep di SMA Percontohan Nasional, SMA Negeri 1 Puri, Mojokerto. Mari kita lihat. Jadi suatu saat Bapak Ibu boleh lihat contoh-contoh sekolah yang sudah ini. Di Malang ada SMA 7, ada SMK 8, di Tulungagung, di Blitar ada SMP 1 Lingi, di Tuban ada SMP 1, di Surabaya ada SDN Gading, ada di Sidoarjo ada Tenaf, lalu di Mojokerto Tatipuri, di Lamongan ada lumayan banyak, ada 3, di Gresik subhanallah ada Pondok Pesantren Komarudin 13 unit, santrinya 4.000, itu kami ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS. Nah, sekarang mari kita lihat contoh bagaimana di kelas Dewan Guru, Bapak Ibu, dan mari kita nanti lihat masyarakat melihat anaknya jadi kayak apa. Bapak Ibu wali murid bisa melihat di sini. Lihat. SOP masuk kelas SMA N1 Puri Mojokerto. Mari kita lihat.
Ada prosedur tetapnya, ini SOP 1 lembar. Nanti hari ini yang Bapak Ibu guru saya bagi lembaran ini, kita praktek, yang orang tua nanti menyaksikan. Nah, protapnya kayak apa untuk masuk kelas yang disebut akhlaknya terukur, standarnya terukur? Dibuat protap nomor 1 baris di depan kelas, dipimpin oleh temennya sendiri. Maka 1000 murid sudah setiap hari kelompok begini, sepatu sudah dilepas gitu ya. Nomor 2, mencium tangan gurunya untuk masuk. Coba lihat, oh semua rapi, tertib, nggak ada anak royo-royoan gembruduk, nggak ada begitu, pasti tertib rapi. Mohon maaf, guru ini guru agama Kristen. Gara-gara konsep ini beliau terima kasih Pak Nafik, seumur hidup tangan saya nggak pernah dicium murid. Gara-gara SOP sekarang tangan saya diciumi murid gitu ya. Nah ini lihat, melepas sepatu, 1000 murid tiap hari melepas sepatu di depan kelas dan diletakkan di rak yang sudah disiapkan. Nah kalau nggak ada rak nggak apa-apa, diletakkan di depan kelas tapi rapi. Nanti saya tunjukkan yang nggak pakai rak, menempati tempat duduk sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah coba Bapak Ibu lihat, setiap bangku pasti dilapisi kertas kado oleh murid sendiri-sendiri dan dijaga sampai dia lulus. Jadi nggak ada bangku yang coretan, nggak ada bangku yang rusak, karena mereka menjaga bangkunya sendiri. Nah untuk memulai kayak apa? KBM ini, sekolah ini sudah punya 100 video klip tentang SOP ini. SOP memulai KBM, jadi kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Memulai KBM kayak apa? Karena kurikulum 2013 sudah kita terapkan di sana, saya dampingi terus bagaimana prakteknya. Tapi SOP inilah jadi acuan kita nanti untuk melakukan aktivitas. Menyampaikan KBM, nomor 1, siswa terlebih dahulu, nah SMA ini ya, yang bawa handphone harus dikumpulkan kayak ini. 2, kayak tadi mengucap salam. Jadi tidak ada guru yang menyampaikan materi nggak standar. Ya, karena guru ini agama Kristen, jadi nggak pakai salam assalamualaikum. Semangat murid harus dibangun dulu kurikulum 2013. Lalu yang ketiga ngapain? Melaksanakan doa bersama sebelum memulai pelajaran. Pastikan murid bisa berdoa dan sudah dipimpin oleh temannya bergantian. Bapak Ibu lihat di dinding itu seluruh buku impian hidup punya saya seperti ini. Buku Dreams Book ini ada di dinding sekolah semuanya. 1000 murid punya buku impian hidup. Dia mau jadi apa? Nah, ditulis. Nah ini bagaimana ketertiban, kerapian, kekompakan itu sudah nggak gurunya. Nah lihat itu di dinding itu tadi ada buku itu. Yang nomor 4, ngapain? Mengabsen siswa misalnya. Caranya kayak apa? Dan pokoknya standar. Adib. Oke. Anissa. Ya. Bima. Adib. Ya, terus pokoknya standar dulu. Ini karena awal. Dewi Astuti. Jadi ada konsep yang memang perlu diberikan. Dan seterusnya, maaf Bu, tidak panjang. Lalu saya mau tunjukkan singkat yang proses KBM itu nanti secara detail. Saya ingin Pak Kepala Sekolah koordinasi praktek 2 kali 40 menit yang SMP, 2 kali 35 menit implementasi kurikulum 2013. Nanti staf tim saya jadi guru, semua peserta jadi murid. Nah sekarang ini ketika mau pulang kayak apa supaya kelas terjaga kebersihan? SOP-nya jelas, memasukkan alat tulis dan buku ke dalam tas. Ini harus dipastikan, dan ketika sudah berjalan guru tidak perlu ngomong apapun, murid sudah otomatis akan melaksanakan
10 langkah pulang sekolah. Itu sudah otomatis. Membersihkan dan merapikan meja. Pokoknya nanti standar akhlak anak itu terukur. Oh, yang disebut anak tertib itu kayak apa? Yang disebut anak disiplin itu kayak apa? Yang disebut anak dengan akhlak baik itu kayak apa? Yang disebut anak berprestasi itu kayak apa? Itu semua ada ukurannya. Bapak Ibu nanti perhatikan juga di dinding itu ada portofolio. Itu esensi dari kurikulum 2013. Portofolio harus dipajang di dinding kelas karena itu menggambarkan apa karya anak, apa hasil ulangan anak, apa hasil observasi anak. Itu tiap hari harus diberi nama, diberi tanggal dan dimasukkan di dalam portofolio. Lihat, anak-anak membersihkan kelas tanpa disuruh itu sudah otomatis, dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, di dinding nanti Bapak Ibu lihat. Mematikan lampu, kipas angin, karena sekolahnya sudah ada LCD dan seterusnya. Pokoknya apapun anak latihan bertanggung jawab. Saya mau tunjukkan singkat di bawahnya lampu itu. Coba lihat. Bapak Ibu, ini yang disebut portofolio, dijejer di dinding kelas. Muridnya 30 ya ada 30 set. Sudah ada nama, nomor, foto anaknya. Ini yang menarik. Foto anak di sini. Foto anak ini sesuai dengan cita-cita hidupnya. Saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia. Fotonya SBY diambil, kepalanya SBY diambil, ganti kepalanya dia, gitu ya. Saya mau ditulisi namanya dia Suwandi, Presiden Republik Indonesia. Ditulis itu tahun berapa, itu nanti sudah diangkat itu. Ingin jadi pemain sepak bola terkenal dunia, fotonya pemain sepak bola dunia diambil, kepalanya diganti, fotonya dia. Itu dia sedang membayangkan nanti akan jadi seperti itu. Nah, buku impian hidup ini nanti akan perlu. Baik Bapak Ibu sekalian, dan seterusnya ini adalah bentuk konsep yang kita implementasikan bersama-sama. Kita sudah punya ribuan video klip yang menggambarkan bagaimana SOP yang dijadikan sebagai konsep mengukur perilaku anak, mengukur kesuksesan kelembagaan dan sebuah sekolah jadinya kayak apa. Cukup satu kali terakhir, ini adalah film yang saya mau putarkan. Bapak Ibu yang wali murid, saksikan dulu karena ini nanti akan mempengaruhi bagaimana murid di sekolah ini, bagaimana murid di sekolah sekitar ini ketika selesai workshop ini. Kepala sekolah dan guru pengawas tergerak untuk melakukan perubahan, maka jadinya nanti akan spektakuler. Mari kita lihat. SMP Negeri 37 Surabaya, contoh. Sebelum dan setelah kami dampingi. Mari kita lihat. Sebelumnya, mari kita lihat kayak apa sekolah ini. Kami potret keadaan aslinya. Ruang satpamnya kayak apa, parkirnya kayak apa, ya, berserakan, nggak teratur. Ruang gurunya penuh dengan tumpukan stok map yang tidak bermakna. Sekolahnya apapun ada di atas meja. Ini di Surabaya loh Bu, kalau di sini enggak. Ruang kelasnya, mari kita lihat. Ini sebenarnya kalau lebih jelas, kotornya kelihatan, ya, tidak rambutnya. Debu itu kalau di kaca, kalau didulit ini setengah senti, ya, bisa ditulisi betul. Nah, ini sebenarnya berserakan sampah-sampah di bawah meja, meja coretan dan seterusnya. Ini adalah
gaya dahulu ya, gaya dahulu. Ini dapat bantuan meja bagus tapi ya nggak dirawat, sudah nggak ngestokke yang batu gelas gitu ya. Jadi meja mahal-mahal ya berserakan, kotor, lantainya juga sampah di mana-mana. Anak makan dibuang sembarangan, makan sambil jalan-jalan pakai tangan kiri. Nah ini sebelum kami bantu. Kamar mandinya, wah baunya ngalahkan terminal. Itu di Surabaya loh ya. Jadi mari kita lihat kondisi aslinya, coba lihat kerak-keraknya. Ini gambaran sekolah secara umum di Surabaya dan di luar Surabaya. Ya, ada sepatu ya sembarangan ya, tempat ibadah, tempat wudhu yang seharusnya suci tapi tidak suci. Loh ya, tempat kerannya sampai kayak begini. Ini krepyaknya, debunya luar biasa. Kantin sekolah tidak sehat tapi orangnya buangga. Tuh, buaya tapi tidak sehat ya. UKS yang harusnya tempat yang paling sehat justru malah debunya di mana-mana. Perpustakaannya, ini adalah kondisi awal, kondisi asli sekolah itu sebelum kami bantu, sebelum kami dampingi. Nah, proses diapakan sekolah seperti ini, kita ajak bersama-sama membuat konsep, kesepakatan, SOP dibuat, lalu kita mulai, ayo kita tata bersama-sama. Yang merasa, Pak, boleh kami urunan chat? Boleh. Orang tua dilibatkan, komite diundang, anak kita mau begini, ruang kerja guru dimulai diproses, filing sistem ditata, menuju sekolah sehat. Anak-anak luar biasa, Pak, kami ingin sekolah kami sehat. Karena anak-anak sudah kita beri motivasi, ayo kita kerja bakti. Mereka nggak hanya ngepel kelas, nyuci kelas, digerojok karena sekian lama nggak diperhatikan. Maka semua hari itu sehari penuh, kepala sekolah, waka-waka, dewan guru, pegawai, murid, dibantu orang tua datang ke sekolah untuk menata sekolah. Karena anaknya akan mendapati satu tempat yang paling sehat, paling menyenangkan, paling indah, bersama-sama. Musola bagaimana? Ayo disapu bersama, ayo kita tata bersama, menata. Kantin bagaimana? Ayo bersama-sama kita tata. Nah, singkat cerita, setelah itu kayak apa? Ya, kita lakukan penilaian. Maka SOP ini nanti ada format-format untuk memastikan ini. Nah, ini pertemuan antara tim SOP, pihak sekolah, dan wali murid, perwakilan per kelas kita undang. Wakil kelas, lalu kita buat nota kesepakatan. Kita mau begini, gak main-main, Pak. Nota kesepakatan ditulis di kain kafan karena mereka ingin. Kami gak main-main untuk menyelenggarakan pendidikan. Wali murid kami gak main-main jadi komite sekolah. Ayo kita tanda tangan benar-benar supaya generasi ke depan, generasi emas, anak kita calon pemimpin bangsa. Maka wali murid terlibat. Yuk kita tata, kita nilai. Hasil setelah kerja bakti bersama kayak apa? Celing, ruang administrasinya rapi, tertata semuanya, filing system, wah bagus. Ruang guru sekarang sehat, diberi bunga-bunga, loh ya, jadi rapi. Sepatu dimanapun mulai tertata kalau dilepas. Ini kardus-kardus untuk tempat sepatu. Tatanan kelas Bapak Ibu lihat. Nah, ini portofolio anak sudah ditata sedemikian rupa di dinding-dinding.
Suasana kelas tidak lagi monoton gaya teater, tapi sudah ada letter U, ada yang nah ini portofolio tempatnya sudah disiapkan. Kamar mandi rapi, bersih, wangi. Taman sekolah dibuat. Ayo orang tua, anak-anak diajak. Dinas pertamanan nanti akan terlibat, dinas pertanian, dan nanti dinas mau terlibat karena dianggap kantinnya sekarang bersih. Nah, singkat cerita begitu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Acuannya begini, kata Sayyidina Ali, kebenaran yang tidak terorganisir, tidak tertata dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang ditata dengan baik. Untuk itu kepada seluruh wali murid, tolong disaksikan ya, Bapak Ibu lihat ya, Dewan Guru semuanya silahkan. Sekarang Dewan Guru semuanya kita praktek sebentar, mau dilihat wali murid. Kita mau lihat dulu apakah guru-guru yang hadir di sini ini kompak apa tidak. Semuanya berdiri 1, 2, 3 yang jadi guru. Nah, baik, yang merasa guru di belakang juga ada guru. Wali murid tolong saksikan dulu, nanti wali murid juga ikut ya, terlibat. Tapi Dewan Guru dulu. Tidak pegang apapun ya Pak, Bu. Tidak pegang apapun, barang-barangnya diletakkan di situ, di tempat duduknya. Kalau saya bilang cek, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang cek berarti tepuk 2 kali. Kita uji coba. Cek. Loh ya, nak kecerit. Harus sama kompak. Ya, kita cek. Oke, sampai belakang pun bisa ya. Bum. Bum itu tepuk di paha. Ya. Oke, kita cek. Cek. Bum. Loh ya, dengarkan dengan baik. Ayo, walaupun itu ada guru di belakang, guru di depan, semuanya kompak. Wali murid saksikan. Cek. Bum. Bum, cek. Oke, coba semuanya pernah mendengar anak yang punya kegiatan pramuka bertepuk. 2 kali tepuk pramuka. Dua kali Pak. Ayo, dengarkan instruksi dengan baik dan laksanakan dengan lebih cepat. 3 kali tepuk pramuka. Wah, keren, bagus. Tepuk tangan Bu. Oh, orang tua yang hebat. Maka Bapak Ibu berbahagialah. Hari ini kita kumpul, sekolah di sini akan menjadi sekolah hebat, sekolah yang luar biasa, yang akan menyiapkan anak Bapak Ibu menjadi anak-anak yang nanti akan bisa berkarya, manfaat buat bangsa ini. Amin. Niat kita semoga didengar oleh Gusti Allah. Al-Fatihah. Dengarkan instruksi saya dengan cepat dan lakukan untuk para Dewan Guru ya semuanya. Saya punya 7 instruksi. 7 instruksi ini dipahami atau tidak, wali murid tolong saksikan. Yang enggak cepat berarti berarti guru ini molor gitu ya. Yuk, lakukan dengan cepat, termasuk Pak Kepala, Pak Pengawas, ikut semuanya ya, semua yang merasa jadi guru. Ikuti 7 instruksi saya ini dan semuanya langsung sami'na wa atokna. Saya dengar, saya taati, saya ikuti instruksi ini. Coba ya, 7 instruksi. Nomor 1, berdiri berhadap-hadapan 2 orang. 1, 2, 3. Ayo Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Pasangan Bapak Ibu jenis kelaminnya harus sama. Ayo, tuker Pak.
sedikit dari tempat duduknya. Bu, boleh di tengah, Bu. Boleh. Ayo, Pak. Ini loh, Pak. Nah, Bu, sama yang belakang itu, Bu. Ada satu. Lah, begitu. Coba kita mau lihat. Saya sebenarnya lebih seneng kalau tempatnya tadi di kelas-kelas itu. Jadi bisa luar biasa. Tapi nggak apa-apa, karena mau disaksikan. Ayo. Berhadapan, Pak. Berhadapan, ya. Nomor 1 tadi begitu. Syarat ketentuan dan syaratnya. Nomor 1 syaratnya tidak boleh melihat saya. Ya. Yang dilihat berarti pasangannya. Pak Kepala belum dapat pasangan. Diambil. Ada yang dicarikan ini. Pak. Ada. Nah ini Pak, dapat pasangan. Ayo. Dapat pasangan. Ini kita melihat kekompakan kolaborasi. Baik, alhamdulillah. Nah, ada lagi yang belum dapat, Ibu Guru? Sudah. Kurang 1. Mana yang belum dapat? Sudah semuanya? Nah, ini syaratnya begitu Ibu jadi pengamat ya. Nah. Syarat dan ketentuan berlaku. 2 syarat tadi, jenis kelaminnya sama ya, dan yang nomor 2 tidak boleh melihat saya ya. Baik. Instruksi nomor 2, pandang wajah pasangannya. Oke. Nomor 3, tersenyum. Senyum yang terbaik kalau di syuting Pak, senyumnya benar apa tidak? Senyum yang benar adalah mata saling memandang dan giginya kelihatan sedikit. Ya, sedikit Pak, lebaran giginya. Sedikit saja. Kalau sudah, instruksi nomor 3, berjabat tangan. Jabat tangan yang benar, tangan dijabat erat, mata saling memandang dan tersenyum. Itu harus syaratnya ya, luar biasa. Tetap, coba kita mau lihat berikutnya. Coba katakan pada pasangannya, kalimatnya begini: Subhanallah, Anda hari ini luar biasa. 1, 2, 3. Subhanallah. Terus berikutnya tetap berjabat tangan. Tahan dulu Pak, jangan lihat saya. Saya paham rumput tetangga selalu lebih hijau. Baik, tolong tahan dulu, setia dengan pasangan yang telah didapat. Baik, yang berikutnya, tangan kanan tetap berjabat, tangan kiri menepuk-nepuk bahu pasangan di depannya dengan lembut, dan katakan padanya yang perempuan, Subhanallah, ibu pagi ini cantik sekali. Yang laki ganteng. 1, 2, 3. Subhanallah, bapak hari ini ganteng sekali. Terakhir, instruksi yang terakhir, coba terakhir, bisikkan 1 kalimat di telinga pasangannya. Kalimat itu akan membuat hati pasangannya senang sekali berbunga-bunga. Sambil dipeluk, tangan kiri tepuk-tepuk punggungnya. 1, 2, 3, dipeluk. Saling berpelukan. Aduh. Coba tahan sebentar. Bila 2 orang Islam sesama jenisnya saling ketemu, berjabat tangan, saling menempelkan pipinya, maka seluruh dosa 2 orang itu rontok berguguran ya. Luar biasa ya. Baik, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Belum duduk ya, belum. Cek. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum bum bum, cek. Oke, sekarang semuanya saya hitung 1 sampai 3 sudah duduk. 1, 2, 3. Bapak Ibu, coba sekali lagi saya mau uji coba konsep ini. Jadi ketika kita mengelola diri dengan baik, maka akan berdampak pada tim, berdampak pada lingkungan. Pak Musli,
Yang dibutuhkan di sekolah Bapak bukan Superman, bukan Superwoman, bukan orang hebat yang sendirian, bukan orang pinter tapi hanya sendirian. Tapi yang dibutuhkan di sekolah Pak Muslih adalah super tim, tim yang super, tim yang kompak. Mulai dari kepala sekolah sampai terendahnya siapa? Penjaga sekolah atau petugas kebersihan, itu harus kompak dan masing-masing harus tahu tugas dan fungsinya. Kalau toh ada yang dirangkap nggak apa-apa karena kekurangan